Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan semua, rekan-rekan media. Jadi untuk hari ini kita akan merilis tindak pidana penganiayaan yang sempat viral di media sosial. Nomor LP-nya LP 115 Romawi 3 2019, SPKT tanggal 13 Maret 2019 tentang dugaan tindak pidana penganiayaan di mana TKP-nya adalah di ruang guru SMPN 6 Kaluku. Waktu kejadiannya hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WITA. Ini lokasinya di SMP 6 Kaluku. Kronologisnya awalnya saat itu terlapor lelaki A saja ya, lelaki AM mendapat laporan bahwa anaknya yang bernama Fadlianto telah dipukul oleh gurunya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019. Kemudian keesokan harinya pihak pelapor dalam hal ini lelaki AM bersama dengan keluarga datang ke sekolah SMP 06 Kaluku untuk menanyakan hal tersebut. Dan setelah tiba di sekolah, si terlapor lelaki AM dipertemukan dengan lelaki HR, korban dalam hal ini guru PNS di sekolah tersebut, dan berada di dalam ruang guru. Dan pada saat itu ada juga kepala sekolah, ada kepala desa, dengan tujuan untuk mengklarifikasi atas laporan terhadap anaknya tersebut. Ya. Dan setelah itu si terlapor lelaki AM melakukan pemukulan terhadap korban lelaki HM karena emosi mendengar kejadian tersebut, dan memukul korban di bagian belakang telinga sehingga membuat korban jatuh ke belakang, dan korban pada saat itu tak sadarkan diri. Nanti malamnya si korban dibawa oleh keluarganya, dibawa ke rumah sakit, dan sempat viral lah di media sosial bahwa ada seorang guru yang dianiaya oleh orang tua korban. Jadi dalam laporan polisi ini tidak berdiri sendiri. Jadi laporan ini ada kami split karena si pihak terlapor juga melaporkan balik pihak korban, dalam hal ini PNS yang guru tersebut, sehingga dalam kesempatan ini dalam waktu yang bersamaan kami menangani 2 LP tersebut, baik dia sebagai tersangka dan dia baik sebagai pelapor terhadap lelaki Amran ini. Jadi berapa tersangka? Dalam kesempatan ini kita sudah ambil keterangannya cuma satu tersangka, ada beberapa saksi kita sudah ambil keterangannya, ada 4 saksi yang kita sudah ambil keterangannya. Dalam hal ini cuma menunjukkan bahwa pelaku satu tunggal. Menurut informasi memang ada itu timbul surat pernyataan perdamaian antara kedua belah pihak di sana, tetapi ya kami sebagai di sini penyidik, kami menerima laporan polisi dari masing-masing yang merasa keberatan terhadap perlakuan yang ataupun tindak pidana yang telah terjadi. dalam itu kapan terjadi? Apakah setelah penyelesaian atau bagaimana? Pada saat setelah selesai dilakukan terjadi kejadian itu ada upaya untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan diakui ditandatangani baik pihak korban maupun dari pihak pelaku, dan ada kepala desa juga di situ sama ketua komite. Nanti kita akan luruskan seperti bagaimana surat pernyataan perdamaian tersebut. Pasal yang dilanggar yang kita pasangkan di sini adalah pasal 351 ayat 1 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Saya rasa itu saja. Ada yang ingin ditambah? Ambil keterangan dari 4 saksi menjelaskan bahwa pelaku pemukulan itu cuma 1 orang. Tersangka ditahan atau untuk kemarin kita sudah lakukan penangkapan, sudah memenuhi 2 alat bukti yang sah. Untuk hari ini kami terbitkan surat perintah penahanan karena sudah terpenuhi 2 alat bukti yang sah ditambah plus 1 alat bukti yang sah lainnya. Saya rasa itu saja.